Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Semua orang di ruang pemeriksaan melihat wanita tua beruban, yang bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiao Yan. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Xiao Yan tiba-tiba menyerang, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit tertegun. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut yang dia lihat ketika dia menjadi kejam. Dekan Han, aku minta maaf untuk bertempur di tempat ini. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik wanita tua beruban, yang telah roboh di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyum hangat itu dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyuman ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai domba kecil yang bisa mereka gambarkan secara acak. Ini terutama berlaku untuk 3 anggota klan Bai. Mereka mengambil beberapa langkah hati-hati, takut bahwa Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berbaju abu-abu itu tidak cocok untuk Xiao Yan, apalagi beberapa dari mereka. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, dia dapat dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan saja, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita kulit putih yang berpakaian dingin itu mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin 2 anggota lain dari klan Bai. Mereka mengangkat wanita tua berbaju kelabu, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah menyemburkan sedikit darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka melirik Xiao Yan dengan alarm dan ketidakpastian sebelum mereka mengundurkan diri. Kamu bocah kecil, kamu benar-benar menyerang sesukamu. Meskipun aku merasa sangat segar di dalam hatiku, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir di masa depan. Ye Zong tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lainnya pergi dengan cara yang putus asa. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, baik-baik saja. Jika klan Bai ingin menemukan masalah dengan aku hanya harus menemani mereka. Hihihi. Sepertinya klan Ye sangat percaya diri dalam melewati ujian kali ini. Ye Zong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Zong, dan mengucapkan selamat dengan senyuman. Aku akan meminjam kata-kata kamu yang baik. Namun, dengan masalah ini telah terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika tes dari 5 marga besar dimulai. Niat mereka adalah memaksa klan Ye kita keluar dari 3 tempat teratas. Ye Zong tertawa pahit. Ya, ada kemungkinan ini, klan Bai telah lama tidak menyukai klan Ye kamu. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambahkan penghinaan terhadap cedera. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang aku sadari, orang yang paling luar biasa di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum 20 tetapi dia telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat. Selain itu, ia tetap di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye kamu akan sulit memasuki 3 besar. Bai Ying,
Aku telah mendengar tentang orang ini. Dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki sejumlah besar bakat dalam penyembuhan obat. Bahkan Chow dan dari klan Chow jauh lebih miskin darinya. Ekspresi Ye Zong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan menjadi sedikit tak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan talenta sebanding dengan Chow dan dalam hal perbaikan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye memiliki bantuan Xiao Yan kali ini, itu tetap bukan hal yang mudah untuk mendapatkan 3 tempat teratas. Masalah hari ini benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Chow beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, 2 klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan Dan, klan ini mungkin menyimpan profil rendah, tetapi mereka selalu mantap berganti-ganti antara posisi teratas atau kedua di setiap tes. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke posisi ketiga. Oleh karena itu, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Dengan demikian, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Chow, klan Dan, dan klan Bai. Itu tidak akan mudah bagi klan Ye untuk memeras. Lupakan, tidak perlu untuk membentuk sakit kepala seperti itu. Karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan segalanya pada takdir. Han Li terhibur ketika dia melihat penampilan Ye Zong yang jengkel. Tatapannya segera berubah menjadi Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, pembantu yang klan Ye kamu telah diundang kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan jenius dari 3 marga. Ye Zong hanya tersenyum setelah mendengar ini. Dia menghela napas. Saat ini, aku hanya dapat menempatkan semua harapan aku padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Xiao Yan dan Ye Zong mengucapkan salam perpisahan pada Han Li setelah tinggal di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan mendekati pertemuan Pil, kerumunan kota Pil Suci juga menjadi menakutkan. Apakah itu siang atau malam, seluruh kota begitu berisik sehingga bisa mengguncang langit. Selain itu, dengan peningkatan lalu lintas manusia, segala macam orang secara alami akan tercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar melalui tempat ini. Tidak ada kekurangan harta asli di antara mereka. Tentu saja, ini hanya kasus jika penglihatan seseorang cukup bagus. Ye Zong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, ketika langit mulai gelap. Lupakan, jika kamu ingin mencari harta karun, pameran perdagangan alkemis yang akan diadakan sehari setelahnya akan benar-benar menjadi pembuka mata bagi kamu. Hal-hal di sana sebagian besar luar biasa. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiao Yan tanpa daya mengangguk setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Saat itu, dia secara acak mendapatkan api langit 3 perubahan misterius dari sebuah pameran perdagangan. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zong membawa keduanya keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam secara bertahap menyebar di langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka saling berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang yang luas tanpa henti. Dari penampilan embun beku yang muncul di rambutnya,
Sepertinya dia sudah berdiri di tempat itu untuk sementara. Berdiri pahit ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya menyatu. Aku tidak dapat memasuki kondisi dari tadi malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan mampu meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin bisa maju ke yang disebut jiwa negara di beberapa titik pada waktunya. Pada saat itu, memperbaiki pil obat kelas 7 tingkat tinggi tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bahkan dapat menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang bahkan dalam pertemuan pil. Namun, pemikiran semacam ini terlalu berkabut. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang dia bisa temui tetapi tidak diinginkan. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan menenangkan hatinya, langit berbintang muncul seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran perdagangan alkemis besok lusa. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwa aku di sana. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan akhirnya menyerah pada usaha sia-sia ini. Dia tertawa pahit, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk ikut serta dalam pameran perdagangan alkemis, dia perlu mempersiapkan beberapa hal yang dapat menarik orang lain. Jika tidak, bahkan jika orang lain menarik perhatiannya, sepertinya dia harus menyerah jika dia tidak dapat mengambil sesuatu yang dipuaskan oleh pihak lain. Xiaoyan benar-benar mengunci diri di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Dalam hal apapun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiaoyan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiaoyan bersembunyi di kamarnya dan disempurnakan selama 1 hari dan 1 malam. Hanya ketika sinar pertama matahari pagi menerobos kegelapan dan menerobos masuk ke halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Xiaoyan berjalan keluar ruangan. Dia menghirup udara segar dengan keras. Sudut mulutnya terbuka sedikit saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, untunglah dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dengan cara berbicara, dia bisa dianggap orang yang cukup kaya. Ye Zong, dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan sudah berdiri di luar ketika Xiaoyan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua memandangnya dengan senyuman. Hehehe, apakah kamu siap? Ye Zong tanpa sadar tertawa ketika dia melihat cara Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan lihatlah betapa hebatnya perdagangan kitab suci alkemis kota suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan dengan cepat berjalan keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis yang disebutkan Ye Zong 2 hari yang lalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran perdagangan alkemis. Pameran perdagangan alkemis di kota Pil Suci memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran perdagangan ini tidak semrawut dan berantakan seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus memeringkat berbagai pameran perdagangan, kelompok pameran dagang Xiaoyan menuju kali ini bisa dianggap sebagai kelas tinggi. Itu jauh berbeda dari pameran dagang kecil yang pernah dikunjungi.
Lokasi pameran perdagangan ini berada di wilayah luar kota Pil Suci. Namun, lokasinya tidak buruk. Itu di persimpangan antara wilayah luar dan dalam. Dikabarkan bahwa pameran perdagangan ini didukung oleh Menara Pil, dan merupakan alasan mengapa ini berkembang menjadi urusan besar. Justru karena alasan ini bahwa membunuh dan merampok ketika bertukar barang dalam perdagangan adil jarang terjadi. Setelah semua, tidak ada yang bisa melarikan diri dikejar oleh Menara Pil dalam wilayah Pil ini. Pameran perdagangan alkemis. Xiaoyan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang luas saat dia melihat plakat kayu hijau pucat. Kata-kata Phoenix menari naga terbang ditulis di atasnya. Dia tanpa sadar menghapus keringat dinginnya. Pameran dagang ini dikenal dengan nama ini. Saat ini, bagian depan pekan perdagangan ini dipenuhi oleh orang-orang. Aliran manusia sama seperti banjir ketika orang bergerak ke sana kemari. Tak terhitung jumlah orang di jubah alkemis yang berhasil berjalan oleh para penjaga yang terletak di pintu masuk pameran perdagangan di depan banyak tatapan iri. Mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiaoyan melihat ke pameran perdagangan besar. Dia menoleh dan meminta Ye Zong ke sisinya. Itu benar. Ye Zong tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengenang kenangan indah. Sudah bertahun-tahun sejak aku di sini. Ini telah berubah sedikit. Xiaoyan tersenyum setelah mengkonfirmasi targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu depan pekan raya perdagangan. Ketika penjaga yang dingin dan tampak keras hendak menghentikannya, Xiaoyan mengambil lencana alkemis tingkat 7, yang baru saja dia peroleh dari tes sehari sebelumnya, keluar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menempelkannya di dadanya. Para penjaga yang tampak tegas perlahan mengambil langkah mundur setelah melihat lencana di dada Xiaoyan. Setelah itu, mereka membungkuk kepadanya. Menurut aturan dari pameran perdagangan alkemis ini, alkemis tingkat 7 dan di atas diizinkan untuk membawa beberapa teman. Oleh karena itu, Xinlan dan sisanya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan mengikuti Xiaoyan melalui pintu depan yang luas. Ada jalan yang luas dan sejuk di belakang pintu besar. Kelompok Xiaoyan telah berhasil tiba. Setelah itu, suara mendidih tiba-tiba menerkam ke arah mereka, memasuki telinga mereka. Mata Xiaoyan menyapunya saat dia berdiri di jalan keluar. Sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya. Banyak bangunan batu yang teratur hadir di aula besar, muncul seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa orang yang tampaknya penjual yang duduk di belakang bangunan batu. Mereka tampak malas dan tidak seperti pengusaha sama sekali. Tentu saja, mereka bukan pengusaha. Kerumunan di aula besar itu menakutkan. Selain itu, sebagian besar dari mereka mengenakan jubah para alkemis. Jelas, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis berenang di aula yang luas ini. Kadang-kadang, mereka akan berhenti dan mengamati dengan cermat beberapa barang yang telah ditempatkan di atas bangunan batu. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan berhenti dan mulai mendiskusikan syarat-syarat pertukaran dengan vendor. Hahaha, pameran perdagangan alkemis ini juga dibagi menjadi wilayah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2 sementara wilayah kelas 1 adalah satu lantai teratas. Namun, ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Ye Zong tertawa di belakang Xiaoyan. Seseorang harus mencapai tingkat alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai kedua sementara seseorang harus, setidaknya, mencapai tingkat ke-7 atau menjadi dari kelas Douzun untuk memasuki lantai ketiga. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tersenyum sambil berkata,
Mari lihat sekeliling dan lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang bagus. Setelah berbicara, Xiaoyan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu vendor sekitarnya dengan tujuan menemukan hal-hal yang dibutuhkannya. Ye Zong hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Berkeliaran di sekitar aula besar yang penuh sesak ini menghabiskan banyak waktu. Xiaoyan hanya melihat 20 ditambah vendor ketika 1 jam berlalu. Apa yang benar-benar membuatnya terdiam adalah bahwa dia tidak memperoleh apa-apa. Meskipun kualitas barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pameran dagang, itu belum mencapai titik di mana dia tertarik. Hal-hal di tempat ini telah benar-benar difilter. Selain itu, orang-orang ini adalah semua orang dengan mata yang luar biasa tajam. Ini bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan harta karun yang tidak diketahui orang lain dari tangan orang-orang ini. Ye Zong di belakang Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan mengatakan setelah Xiaoyan secara bertahap menjadi kecewa. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus menuju ke lantai kedua atau ketiga. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar ini. Dia bergumam, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Bagaimana aku bisa mengganggu kamu ketika kamu begitu bersemangat? Ayo pergi. Kami pertama-tama menuju ke lantai 2, Ye Zong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang mengarah ke lantai 2. Xiaoyan mengangguk dan mengikutinya. Dengan kualifikasi grup Xiaoyan, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk menuju ke babak kedua. Meskipun itu sedikit tegang dalam hal Xinlan, para penjaga ragu sejenak, tapi setelah mereka melihat lencana kelas 7 tingkat-tingkat di dada Xiaoyan, mereka membiarkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai di lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal cerah menutupi lantai, memberikan permukaan yang halus seperti cermin. Itu menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona melihatnya. Cukup sejumlah bangunan kristal hadir di lantai kristal. Orang bisa mengatakan bahwa benda-benda di bangunan kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang di bawah ini dengan hanya melirik dari jauh. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawah. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik. Semua dari mereka diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelum dengan lembut mendiskusikan pembayaran dengan vendor. Mata Xiaoyan perlahan menyapu bangunan kristal ini. Itu lama kemudian akhirnya dia berhenti berjalan. Matanya berhenti di kotak batu giok di bangunan di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak batu giok. Aura darah merembes darinya, menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Esensi darah buah iblis adalah bahan obat yang sangat langka, buah iblis yang menyerap darah esensi. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam darah esensi sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Esensi darah buah iblis adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil tumbuh tulang darah. Pil tulang berbentuk tulang darah ini adalah pil obat yang ingin ditanamkan Xiaoyan di pil ini. Puncak tingkat ke-7, bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Pil tumbuh darah ini sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, bahan-bahan obat yang dibutuhkan sangat jarang. Kesempatan berhasil memurnikannya sangat rendah. Jika Xiaoyan tidak kebetulan pada beberapa pertemuan beruntung baru-baru ini, secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan memungkinkan dia untuk merasakan perbaikan pilnya menjadi lebih lancar, dia tidak akan berniat untuk menyempurnakan pil tulang tumbuh darah. Lagi pula, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja,
Itu mungkin sulit, tetapi pil tumbuh tulang darah ini adalah pil obat yang dibutuhkan Xiao Yan untuk berhasil diperbaiki. Dia harus memperbaikinya karena Yao Lao. Ketika dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil tumbuh darah tulang. Yao Lao bukan Tian Huo Sun Ze. Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil-pil tumbuh darah tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memurnikan pil tumbuh darah akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah esensi darah buah iblis, pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan ini perlu dipersiapkan. Hingga saat ini, Xiao Yan baru saja menemukan buah iblis esensi darah ini di depannya. Dia belum mendapatkan 2 bahan lainnya. Bahan obat langka seperti itu adalah hal-hal yang bahkan klan Ye tidak miliki. Mata Xiao Yan menyapu buah merah darah di dalam kotak batu giok, aura berdarah meresapinya. Segera, matanya beralih ke penjual di balik bangunan batu. Dia adalah seorang tetua berjubah merah. Lencana tingkat 6 ada di dada tetua ini. Hihihi, Tuan, ada sesuatu yang menarik perhatian kamu. Jantung orang tua jubah merah tercengang ketika melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum penuh hormat. Bagaimana kamu ingin menukar barang ini? Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi. Dia menunjuk esensi darah buah iblis dan bertanya sambil tersenyum. Hihihi, ini adalah buah iblis esensi darah. Pria tua berjubah merah ini jelas mengerti barang yang akan dijualnya. Dia berhasil mengungkapkan asalnya. Orang-orang yang bisa menjual barang-barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Sangat mungkin bahwa Tuan harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Satu akan menggunakannya saat menyuling beberapa pil obat tingkat 7. Pria berjubah merah tua itu tersenyum. Dia membelai jenggotnya dan berkata, aku yang lama ingin menggunakan esensi darah buah iblis ini untuk menukarkan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah aku pelajari sebelumnya. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia agak tertawa, kamu benar-benar tahu caranya bercanda. Esensi darah buah iblis ini memang mungkin langka, tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya dengan kamu? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lao, itu tidak berarti dia bisa tanpa rasa takut dan secara acak menghabiskannya. Esensi darah buah iblis memang berharga, tapi itu jauh dari mampu mencocokkan formula obat kelas menengah tingkat 7. Selain itu, formula obat ini harus menjadi salah satu yang tidak pernah dipraktikkan oleh pihak lain. Mata pria tua berjubah merah itu agak malu. Dia tahu dia meminta terlalu banyak. Namun, dia menolak mundur. Setelah semua, ia sadar bahwa esensi darah buah iblis adalah barang yang paling berharga dan berharga di antara benda-benda di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pria tua berjubah merah itu menolak menurunkan harganya. Dia berbalik dan menginstruksikan Xin Lan, kami akan terlebih dahulu menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Kamu tidak bisa pergi ke sana, jadi kamu harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa kamu ingin membeli buah setan esensi darah, pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Dari kondisi untuk membelinya adalah benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat menengah ke-7. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah menugaskan tugas ini padanya, Xiao Yan memalingkan kepalanya ke pria tua berjubah merah, seperti yang dia katakan dengan samar.
Ini adalah harga yang akan aku setel untuk menukar buah iblis esensi darah. Terserah kamu apakah kamu ingin menukarnya. Jika kamu telah memikirkannya, kamu dapat pergi dan mencarinya. Xiaoyan mengabaikan ekspresi mengerutkan kening pria tua berjubah merah setelah berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Sebuah pil obat kelas menengah tingkat 7 dalam pertukaran untuk bahan obat. Ini harga yang cukup bagus. Xiaoyan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada lelaki tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.